Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri, kelas MTI 31. Saya akan membahas studi kasus 5, yaitu tentang perusahaan yang bergerak di bidang cold storage yang ingin meningkatkan efisiensi penyimpanan dan transmisi data. Jadi, saya diminta untuk merancang algoritma kompresi data yang efektif. Sebelum membahas lebih lanjut tentang algoritmanya, saya perlu tahu tentang kompresi itu apa. Jadi, kompresi data adalah teknik proses mengkodekan informasi dengan menggunakan bit atau information bidding unit yang lebih rendah daripada represent data yang tidak terkodekan dengan suatu sistem encoding tertentu. Contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti percakapan WA. Contohnya kita sering menyingkat kata-kata dengan tulisan DGN atau yang kita tulis dengan YG atau OTW dengan on the way. Kenapa kompresi itu penting? Karena selain dapat menghemat penyimpanan, mempercepat pengiriman data, serta menghemat bandwidth. Jadi teknik kompresi ini bisa digunakan di audio, teks, ataupun gambar. Secara garis besar, kompresi itu terdiri dari dua, yaitu berdasarkan mode penerimaan manusia, yaitu dialog, di mana pengirim dan penerima itu seperti berdialog. Contohnya dalam Zoom atau video conference. Yang kedua yaitu retrieval mode. Jadi, teknik ini tidak dilakukan secara real time. Yang kedua berdasarkan output, yaitu ada lossy compression. Jadi, lossy compression berarti data yang terdekompresi itu tidak persis sama dengan data aslinya. Jadi contohnya itu data MP3, di mana MP3 itu bukan gabungan-gabungan audio, kemudian kita kompresi, jadi size-nya itu tidak sama. Kemudian JPEG atau MPEG. Yang kedua yaitu teknik kompresi lossless, yaitu data hasil kompresi itu dapat didekompres lagi dan hasilnya itu sama dengan data asli. Contoh adalah aplikasi zip, RAR, 7zip, dan lainnya. Algoritma kompresi itu dapat dilihat dari kualitas data hasil encoding, jadi kurang lebih kecil, kemudian data tidak rusak, kemudian dapat dilihat dari kecepatan, rasio, efisiensi kompresi, dan dekompresi. Lalu dapat dilihat dari ketepatan proses dekompresi. Jadi algoritma kompresi ini bisa kita gunakan yang pertama algoritma bit reduction, kedua algoritma Huffman. Algoritma Huffman ini dibangun oleh David A. Hoffman tahun 1952. Jadi algoritma ini bekerja membangun pembinaan penuh pada simbol-simbol yang berbeda terdapat dalam berkas yang aslinya telah perhitungan probabilitas pada setiap simbol dan menempatkan dalam urutan descending. Kemudian algoritma LZW itu dibuat oleh Abraham Lempel dan Jacob Zip, atau dikenal dengan algoritma LZ. Kemudian selanjutnya dimodifikasi oleh Terry West jadi LZ78 untuk implementasi kontrol disk performa tinggi. Lalu algoritma LZW dibuat dan digunakan hingga sekarang. Berdasarkan jurnal perbandingan 3 langkah teknik kompresi, maka ketiga algoritma ini dapat digabung untuk mendapatkan rasio kompresi yang lebih baik dan penghematan yang lebih baik. Jadi, kombinasi ini menempatkan ketiga algoritma yang akan berperan pada langkah pertama, kedua, atau ketiga. Jadi, proses kompresi teksnya adalah algoritma pada langkah pertama menggabungkan teks dari sumber teks yang asli sehingga menghasilkan hasil kompresi teks langkah pertama. Pada langkah kedua, algoritma yang berbeda dari langkah pertama mengambil input teks dari karakter hasil kompresi algoritma langkah pertama sehingga menghasilkan karakter baru hasil kompresi algoritma langkah kedua. Pada langkah ketiga, algoritma yang digunakan berbeda dengan algoritma langkah pertama dan kedua. Jadi pada langkah ketiga,
itu ngambil input teks dari hasil kompresi teks algoritma langkah kedua, sehingga menghasilkan karakter hasil kompresi teks yang terakhir. Jadi saya akan menerapkan hasil dari jurnal ini, yaitu menggabungkan ketiga algoritma yang tadi, ditambah dengan fitur keamanan. Saya akan memakai algoritma kriptografi 2-piece. Karena saat ini saya bekerja untuk mengelola data yang besar dan juga sensitif, sehingga sangat rentan untuk diganggu. Karena ada data yang bersifat publik dan ada juga data yang bersifat data pribadi. Karena itu, saya akan menambahkan kriptografi tersebut untuk memberikan perlindungan keamanan terhadap kerahasiaan data. Selain itu, algoritma 2-piece juga merupakan teknik algoritma enkripsi yang kuat, yaitu merupakan kandidat AES, juga menggunakan enkripsi maupun dekripsi. Teknik ini juga melakukan enkripsi dengan metode blok, yaitu bekerja dengan kode binar yang merupakan dari kriptografi modern. Demikianlah ulasan dari saya. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.